dengan NIM 46/2020-050. Selamat siang Bu, di sini saya dengan perawat Reni. Saya akan melakukan pengukuran denyut nadi. Apakah Ibu bersedia dengan tindakan saya? Ya, saya bersedia. Sekarang kita masuk dalam prosedur pemeriksaan, yaitu memeriksa denyut nadi secara palpasi. Meminta pasien berbaring terlentang tenang selama 2-3 menit di tempat tidur. Meletakkan kedua lengan di sisi tubuh dengan kedudukan volar. Memeriksa denyut nadi arteri radialis dekstra dengan menggunakan ujung jari kedua, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar satu terhadap yang lain di atas arteri radialis tersebut. Tentukan irama, frekuensi, apakah teratur atau tidak. Setelah itu, catat hasil pemeriksaan di lembar catatan pasien. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya, mengukur tekanan darah secara palpasi. Pasien tetap berbaring terlentang di tempat tidur. Meletakkan lengan yang hendak diukur tekanan darahnya atau lengan kanan di sisi tubuh dengan kedudukan volar. Memasang manset pada lengan atas kanan sekitar 3 cm di atas fossa cubiti. Meraba serta merasakan denyut arteri radialis dekstra. Memompakan udara ke dalam manset sampai denyut arteri radialis dekstra tak teraba. Memompakan terus udara ke dalam manset sampai tinggi Hg pada manometer sekitar 20 mmHg, lebih tinggi dari titik di mana denyut arteria radialis dekstra tak teraba. Mengeluarkan udara dalam manset secara pelan dan berkesinambungan dengan memutar skrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam. Setelah itu, mencatat hasil pemeriksaan. Yang ketiga, mengukur tekanan darah secara aukultasi. Klien tetap berbaring terlentang tenang dengan manset tetap terpasang, sisi tubuh dengan kedudukan volar. Menentukan letak arteria brachialis dekstra secara palpasi pada fossa cubiti dan letakkan stetoskop di atas arteri tersebut. Memompakan udara ke dalam manset, maka akan terdengar suara bising arteri brachialis dekstra melalui stetoskop. Memompa udara terus ke manset, pada suatu saat suara bising arteria brachialis dekstra akan hilang. Memompa terus udara ke dalam manset sampai tinggi Hg pada manometer berkisar 20 mmHg di atas titik di mana suara bising arteri brachialis tadi hilang. Yang keenam, mengeluarkan udara dalam manset secara perlahan dan berkesinambungan, maka suara akan mendengar lagi suara bising tersebut dan terlihat tinggi Hg pada manometer. Didapatkan tekanan darah sistolik, didapatkan tekanan darah diastolik. Setelah itu mencetak data sesuai format.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum prosedural spirometri. Namun sebelum saya masuk dalam praktikum ini, saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan saya gunakan. Yang pertama ada spirometer, ada bengkok, ada cucuk medis, ada bak instrumen, ada kain kasa steril, ada mouthpiece. Permisi Bu, selamat siang. Di sini saya dengan Pratra. Ini saya akan melakukan prosedur spirometri. Apakah Ibu bersedia dengan baiklah. Selanjutnya kita masuk dalam prosedur pemeriksaan spirometri. Yang pertama, menyiapkan pasien atau klien dalam posisi yang nyaman serta baju yang longgar. Yang kedua, pasang penjepit hidung. Yang ketiga, meminta klien menarik nafas atau inspirasi secara maksimal. Yang keempat, masukkan mouthpiece dan rapatkan kedua bibir. Yang kelima, hembuskan secepat dan sekuat mungkin, minimal 16 detik pada alat spirometer. Yang keenam, ulangi 3 kali untuk mendapatkan hasil yang aktual. Yang ketujuh, mencatat pada lembar catatan pasien. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi paru. Yang pertama, siapkan klien yang digunakan dalam pemeriksaan spirometer, auskultasi suara nafas saat inspirasi dan ekspirasi dengan menggunakan stetoskop. Yang ketiga, tentukan suara nafas. Yang keempat, jika terdapat suara nafas abnormal, pastikan letak stetoskop bagian dada menyesuaikan dengan konsep suara nafas abnormal. Yang kelima, mencatat hasil pada lembar catatan sementara.